Masih tersisa satu match di Premier League, match week ke-10, tapi untuk edisi weekend sudah ditutup oleh laga Manchester United melawan Chelsea tadi malam dengan skor akhir imbang 1-1 yang akan dibahas di sini di halftime break bersama gue Dave Refli dan ada Bang DJ. Yeay! Tapi Bang DJ sebelum ke MU Chelsea bahas dari match yang awal dulu. Tapi Nanti sebelumnya itu gue mau disimpan nyanyi dari- nih, Dev. nyanyi, cocokologi. Iya, ini ada urusannya. Terus apa lagi? Taruh. Oke, ya gimana? Minggu lalu tuh sepanjang akhir pekan lagi banyak lagu. Oh Ulate, tau kan? Presiden Prabowo seneng banget tuh lagu Oh Ulate. Oh iya, yang Ulate itu. Ini ada pantunnya Iya, nih. iya. Nyanyi. Oh Pantun. Ulate, Iya, iya. oh Ulate, Tanjung si berani, Tanjung Beras, Ulate. Iya. Pakai sendal beda sebelah, dipakai untuk antar roti. Heeh. Kenapa Arsenal kalah? Ikutan pula Manchester City. Ya kan? Kan dibuka itu kan? Iya, lu ngobrolin itu kan? Iya kan? Mau ditambahin lagi? Enggak. Iya. Ada lagi. Ada lagi. Ada lagi. Lihat Iya, dah. nasi di dalam bakul, pakai rendang rasanya ranca. Jangan heran sama Liverpool, akhir pekan udah duduk di puncak. Enggak, itu lagu Iya. weekend kemarin kan presiden kita lagi doyan lagu itu, ya kan? Itu gua kasih aja highlight gambaran Oh, sepanjang iya, weekend iya. kemarin. Berarti ya tadi kan? campuran dari cocokologi lu, pantun lu, Iya. jadi satu lagu yang sangat indah tadi. Iya, Ulate. Jadi kita mulai dulu deh. Oke, langsung aja. Pekan ke-10 dibuka di St. James Park. Iya. Newcastle United berduel dengan Arsenal. Hmm. Gimana? Udah sewajar kan? Ah, Lu bilang Arsenal menang, gue masih kemarin bilang 50-50 ya? ya seri lah. Itu gol bagus banget crossing. Iya, Anthony crossing Gordon bagus tuh disusul dari Alexander Isak. Anthony Gordon. Ya ternyata pada akhirnya gue ngeliat Arsenal masih membutuhkan sosok Odegaard ya. Karena Ya iyalah, kalau nggak dibutuhin dijual. lo enggak, maksud gua selama Odegaard cedera, Arsenal atau Mikel Arteta mengubah cara bermain, formasi semuanya dia rubah lah gitu. Dari biasanya pakai 4-2-3-1 jadi 4-4-2 gitu. Iya. Entah Leandro Trossard yang di belakang Havertz Iya. atau mereka berdua sejajar gitu. Iya. Dan gue melihat permainan seperti itu masih mengandalkan wingernya entah Martinelli atau siapapun yang dipasang di situ dan juga oleh Bukayo Saka, dan gue melihat senjata ini nggak cukup gitu pada akhirnya gitu, dan terbukti di match melawan Newcastle kemarin ya Bukayo Saka dan Martinelli, ya apalagi Martinelli gitu, maksudnya Martinelli aja yang nggak punya kualitas sebagus Bukayo Saka aja ya mereka terisolir di sisi wingernya mereka gitu, dan salah satu jalan tengahnya ya mau nggak mau harus dari tengah. Harus dari tengah. Nah gue bilang kalau dari tengah itu ya Merino sama Declan Rice, gue bilang ini karena apa karena mereka berduanya nggak perform atau emang Newcastle-nya tuh emang sangat-sangat rapi dan disiplin. Iya. Jadi gue bilang makanya tadi gue merasa ya Arsenal still need Odegaard gitu. Ya, nah sebenarnya- nanti pun kalau Odegaard udah balik, kalau misalkan masih begini juga tanda tanya besar buat Arteta gitu. Kalau gue bilang. Ya, intinya gini, Dev. Kalau kita nonton pertandingan itu di laga pembuka, sebenarnya kan terlihat memang Arsenal ingin bisa menguasai pertandingan. Ya, ya kan? pasti itu. Dan keinginan menang itu tampak, ya kan? Lepas akhirnya kecolongan lah gol yang bagus itu ya. Iya. Ya, crossing Anthony Gordon diselesaikan sundulan kepala Alexander Isak. Selebihnya kan sebenarnya Arsenal memang betul-betul mencoba semua opsi. Ya kan tadi kalau lo bilang mereka mencoba membangun serangan dari sayap, dari Martinelli, dari Saka gitu kan. Ya memang agak mentok, banyak yang buntu gitu Buntu ya. kan. Mereka coba dari tengah. Tetapi memang kan kalau beberapa kali kita lihat Declan Rice juga dapat peluang. Ada mungkin 2 kali yang gue lihat placingnya dia itu ya nggak menemui sasaran. Yang umpan crossing yang sundulan kepalanya juga akhirnya melebar ke samping itu juga ada. Kalau ditanya apakah Newcastle United mainnya rapi,
gue sih nggak bisa bilang mereka rapi banget gitu ya. Mereka juga punya PR tersendiri. Iya, Apalagi mereka kemarin kan menatap laga di St. James Park setelah kalah dari Chelsea. Oh iya benar, di Stamford Bridge. Piala Liga di Di Piala. Carabao Cup, ya kan. Sementara Arsenal menang gitu kan. Tapi menurut gue, ya itulah sepak bola. Ketika lu buntu dan gak ada jalan keluar, mencoba syuting dari luar juga mentah, ya kan. Kiper Newcastle juga tampil baik. Wah, Nick Pope memang bagus sih dia kalau lagi on fire, bagus banget tuh Nick Luar Pope. biasa Iya, kemarin ya iya. kan. Dan bisa menang clean sheet. Ya ini menurut gue cukup oke ya. Yang memang makanya gue prediksi sebenarnya ini hasilnya bisa imbang. Ya kan? Karena Newcastle juga datang dengan motivasi tersendiri, Iya, ya kan. Mereka juga pengen tidak terlempar jauh dari zona Eropa. Syukur-syukur bisa menilik ke 4 besar seperti 2 musim yang lalu mereka bisa tembus posisi itu. Ya kekalahan yang menurut gua cukup disayangkan sih. Cukup disayangkan, ya. Karena memang Arsenal kan bukan terakhir, maksudnya mungkin dua pekan sebelumnya melawan Bournemouth kan kalah juga. Kalah. Terus Dan ini 3 pertandingan terakhir mereka jadinya belum pernah menang. ya itu Iya dia, kan? makanya kan ketika dapat kartu merah kalah atau seri kan Iya. lawan Brighton dan juga City, itu kan poin yang harusnya bisa diraih penuh oleh Arsenal tapi malah kehilangan kan. Iya. Gitu, dan gue agak jadi jatuhnya kesian gitu. Apalagi sama, karena kasiannya gini, Bukayo Saka dia udah statement kalau misalkan sepertinya ini tahunnya Arsenal. Oh iya. Nah, kalau tapi nggak dapet bisa kan jadi tahun Arsenal untuk jadi turun lagi. turun lagi. Iya kan? Iya. Dan kekalahan Itu di sih. laga pembuka yang udah memastikan ketika pertandingan itu berakhir, ya Mikel Arteta pasti udah harap-harap cemas kan? Oh iya, Selisih pasti. poin lebih tinggi, Lebih jauh. ya kan? Lebih jauh. Dan apalagi sempat dikejutkan kan Bang DJ, ternyata ketika waktu gua nonton Liverpool sama City kan Ya. sebelahan tuh di Vice, ada lihat klasemen Nottingham Forest di posisi ketiga Iya. ternyata. Ini yang menarik sebenarnya deh. Hmm. 3 tim yang menatap pekan ke-10 di ranking 1, 2, 3. Waktu itu kan Manchester City, Liverpool, Arsenal kan? Iya. Posisi 3 besarnya. Dalam pekan kemarin di pekan ke-10 sama-sama kebobolan lebih dulu. Oh Ya. ya. Bedanya Arsenal dan Manchester City akhirnya kalah. Comeback, kalah. Ya kan? Liverpool comeback. Ya kan? Yang paling ini sih Manchester City ya. Ini kan kekalahan pertama nih. Kekalahan pertama mereka musim ini, ya kan? Dan akan Kalahnya menjadi kekalahan selanjutnya. kalahnya dari The Cherries gitu. Bournemouth. Iya. Bournemouth yang juga membuka luka pertama buat Arsenal musim ini. Kan Arsenal kalah pertama lawan musim ini lawan Bournemouth kan. Dan ini Bournemouth gila loh. Kan gue udah bilang, ya kalaupun kemarin City menang, itu paling beda 1. Iya, kan kita juga kemarin sepakat kayak gitu kan. Iya, tapi Iya. ternyata ya Andoni Raola, pelatihnya Bournemouth, ini punya catatan luar biasa. Lu bayangin ya, dalam 3 pekan terakhir, 3 pekan beruntun ini, dia ketemu Arsenal, ketemu Aston Villa, ketemu Manchester City. Lawan Aston Villa seri kalau nggak salah. Dari 3 pertandingan 7 poin men, dia dapet. Wah iya luar biasa. Iya kan? Ini 5 besar semua yang dihadapin loh. 3 besar bahkan mungkin waktu pas tanding. Menang lawan Arsenal 2-0 ya? 2-0. 2-0. 1-1. 1-1. 2-1. Seperti yang gue bilang, Iraola kalau bertemu dengan sesama pelatih Spanyol musim ini nih, di awal musim ini nih, kayak nggak mau kalah, iya kan? Mikel Arteta dihajar, Unai Emery dia sama kuat, sama Pep dia menang. Tinggal Julian Lopetegui yang belum ketemu West Ham. Memang udah ketemu tapi di Piala Liga kalah memang. Bournemouth. Itu Bournemouth. Tapi memang Bournemouth tuh gue bilang dari jauh-jauh hari memang Bournemouth nih salah satu klub mungkin papan tengah yang perlu diwaspadai. Karena kalau gue lihat kayak Brentford, Brighton, Nottingham Forest 3B gitu. ini. Forest malah awal-awal musim mana ada yang ini. Nah, iya, Mungkin, maksudnya tapi kan udah sekarang kan luar itu. biasa. Iya, maksud gua kalau gua concernnya di dua tim ini. Dua tim ini kan naik dari championship kan bareng. Iya. Dan dia berhasil bertahan di musim yang lalu dan sekarang baru keluar nih apa namanya, entah kualitasnya sebenarnya atau magisnya Ini sebenarnya dari kalau dua klub ini, dan Forest dari dua tim ini. Oh, Bournemouth. Maksud gua dari kan Nottingham Forest berhasil ngalahin Liverpool, nahan seri Chelsea. Cuma maksudnya
di dua tim ini yang gue wanti-wanti dari apa namanya, dari minggu-minggu awal pertandingan ya dua tim ini, dan ya terbuktinya sekarang kan Iya. gitu. Forest kalau nggak kehabisan bensin, ya keren sih. Ini bayangin ya, 10 Di liga ya ini di liga. ya. Kita ngomongin liga ya. Iya, iya. 10 pekan awal ini dia menang 5 kali, seri 4 kali, baru kalah sekali. Hmm. Ya. Hmm. Jumlah kalahnya lebih dikit dibanding Arsenal. Oh iya. Iya kan? Iya, iya, iya. Arsenal udah 2 kan? Kemarin menang 3-0 sama West Ham United. Iya. Iya. Gila itu sih menurut gue. Dan lu bayangin di akhir pekan ke-10 peringkat 1 2 3 itu mereka yang pernah juara Liga Champions. Iya betul. Tapi nggak ada Chelsea. Iya. Ada MU. Iya, iya, kan? iya, iya. Forest kan pernah juara Pernah 2 kali 2 malah. kali masa lampau. Tapi kan ini siapa yang nyangka? Iya, iya, Iya kan? Nah, cuma kalau ngomongin yang comeback ya Liverpool sih. Liverpool. Iya kan? Itu Liverpool Brighton kan sebenarnya baru ketemu, Dev, tengah pekan. Iya, di Ya Piala kan? Liga Di kan. Piala Liga. Iya. Tapi waktu di Amex Stadium mainnya Brighton kalah juga 2-3. Iya, Nah, iya. kemarin udah leading tuh 1-0 Brighton. Gue pikir, waduh kejadian nih 3 besar kalah semua nih. Kan lama banget tuh. Iya, iya, Setengah babak selesai 0-1 kan. Menit 70-an apa kalau nggak Iya, salah artinya kemarin. masuk rehat kan. Iya kan tuh 70-72. Iya, masuk rehat kan tertinggal. Iya. Iya kan? Nah, kalau gue lihat Liverpool nih memang ini ya kualitas yang apa namanya, yang mematikan atau yang ya gue bilang sih menakutkan lah dari Liverpool tuh ya ini gitu loh. Apa namanya? Ya gue pernah bilang juga lah di sini, Brighton tuh ya cara ngebangun serangan, cara dia kombinasi, cara dia bagaimana sampai di final third, oke. Cuman back again this is Brighton gitu loh. Lu mengandalkan Welbeck sebagai finisher lu ya. Ya tapi ini yang akan lumayan. mereka yang Welbeck mereka lumayan dapatkan. lah 6 gol. Cuma ya memang itu tadi bagaimana Brighton mengoptimalisasi peluang itu memang masih jadi catatan tersendiri. Ya karena depannya Welbeck gitu. Ya, tapi kan banyak juga ada Kaoru Mitoma, ya kan, Adingra, ada banyak pemain-pemainnya. Mitoma nggak seperti yang kita kenal Siapa 2 musim lalu yang nyetak sebenarnya, gol Bang DJ. kemarin Brighton tuh? Nomor 14 gol Nah, apa siapa? ini juga sebenarnya dapat peluang lagi tuh yang udah bola di crossing Oh, iya, itu. iya. Kalau itu masuk 2-0, gue juga nggak yakin Liverpool bisa comeback. Tapi yang menjadi catatan positif buat The Reds adalah ya timnya Arne Slot ini punya mental. Punya iya, Punya kalau itu mental. iya, terbukti. Iya, memang. Lu tertinggal 0-1. Kalau nggak salah nih, dia bilang nih jangan sampai kejadian kayak Nottingham Forest. Ya. Iya kan? Oh iya. Babak kedua bangkit tuh. Dan dia dapat gol 2 gol tuh cepet kan kejadiannya. Cepat. Apalagi golnya Mo Salah, wah cakep banget. Cakep. Hah? Ya itu the truly quality of Muhammad Salah ya itu. Salah tendangannya. Iya, dan golnya Gakpo pun harusnya itu kalau gue ngeliat ya itu golnya berakhir jadi gol yang bagus karena Darwin Núñez ngelepas itu. tipis, semuanya tipis, ngelewatin atas pemain Brighton sama Liverpool yang ada di depan itu tipis. Tapi Dan itu latihan gak ya kira-kira ya? wah gue nggak ngerti. Menurut lo kayak gitu? Karena kayaknya udah 2 kali deh kejadian tuh musim tuh kayak begitu tuh gol. Kalau yang golnya Gakpo, gue rasa sih dia mau crossing. Ya, gue ngeliatnya niatnya mau Tapi crossing, emang tapi kalau dilihat flashingnya malah masuk ke gawang, jadi ya udah dilepas gol jadinya. agak sedikit dilepas sama Núñez Núñez. gue lihat ya. Gerakan Núñez ya. Mungkin. Atau dia nggak kena kan di kadang-kadang dodol juga ya, gue nggak ngerti ya. Iya, Tapi iya, kayaknya enggak sih. Emang kayak dilepas gitu loh. Iya. Ya kan? Ya tapi ya itulah Liverpool gitu loh. Iya. Ya sayang aja, maksudnya Brighton kalau punya lini depan yang lebih klinikal lagi, mungkin ya kemarin Liverpool selesai juga sih kalau buat gua. Ya tapi memang ya tadi gue bilang Arne Slot tuh sudah bisa membuat timnya itu yang memang tampil, pokoknya kalau belum laga selesai lu masih punya peluang untuk bisa menang. Dan praktis setelah 2-1 ya gue pikir itu udah Liverpool sudah di atas angin. Iya. Ya kan? Dan Brighton juga maksudnya setelah 2-1 pun, kalaupun Brighton bisa melakukan sesuatu sebelum 2-1 kan sudah dilakukan kan sama Brighton harusnya. Ya itulah. Tapi ya oke lah. Nah di hari Sabtu itu Dev, yang paling kita berikan selamat tuh Southampton. Akhirnya menang. Akhirnya mendapat kemenangan pertama. Iya kan? Iya. Menghadapi Everton 1-0. Nah, ini tim promosi kedua yang bisa menang setelah Leicester. Karena Iya. Ipswich Seri juga. sampai sekarang belum menang. Belum menang. Kemarin seri sama Leicester. Leicester 1-1. Oke, gue mau langsung pindah aja Bang DJ ke match yang hari Minggu nih. Match yang mana? Dibuka, Villa. iya, Oh, Spurs sama iya. Aston Villa. Iya. Ini ada cocok loginya nih. Spurs sama Villa nih. Apa tuh? Dalam 2 Tadi udah nyanyi nih kan. Iya, Kak. Dalam 2 pertandingan terakhir Spurs
di kandang mereka di ajang Premier League, which is tuh pekan 10 dan pekan ke-8, ya kan? Spurs menang dengan skor dan cara yang kurang lebih mirip. Baik menghadapi West Ham United di pekan ke-8 maupun kemarin menghadapi Aston Villa, Spurs ketinggalan lebih dulu, Oh iya. ya kan? Iya, iya, iya. Tapi berhasil membalaskan 4 gol. Kan menang 4-1 sama West 4-1. Ham. Iya, iya, iya. Menang 4-1 juga lawan Di Aston Villa, iya, ya iya. kan? Dan kalau lo lihat itu, Villa sama West Ham, dua tim yang dikalahkan oleh Spurs, itu seragam utamanya warnanya mirip, Bos. Sama, iya. The Clarets, warnanya kayak merah biru. Itu ada cocok loginya kan jadinya kan. Iya, iya, kan? iya. Spurs kan. Dan gue bilang apa Dev kemarin? Ini laga seru, lu bilang laga bosenin. Enggak, kan bisa jadi Bisa laga jadi. seru. Gua bilang laga bisa seru, lagi dan jadi laga alot. gua bilang kan, ini dan ternyata hasilnya seru kemarin. minimal Gua ada akuin itu seru. satu tim yang akan cetak 3 gol, kejadian. Iya, iya, iya. Hujan gol. Iya kan? Iya. Ya tapi dodol sih Aston Villa ya, itu Dodol. terutama ya ketika Build up sih lebih tepatnya, maksudnya akurasi passing yang nggak begitu bagus, jadi aliran bola dari Aston Villa banyak yang kepotong. iya. Dan ya kalau dilihat-lihat kayak gitu, ya siapa sih tim yang di Premier League kalau udah dapat bola kayak gitu nggak bisa memanfaatkan dengan baik untuk serangan balik gitu kan. Balik lagi ke finishing. Nah kemarin kebetulan Richarlison, Solanke, Son semuanya lagi bagus semua. Brennan Johnson juga kemarin lagi bagus semua. Betul. End passing Mainnya dan kan? finishingnya, iya. Dan kelihatan banget ya Spurs dalam, kan memang mereka dapat motivasi ekstra. Ya. Di Piala Liga sebelumnya mereka Oh, nyingkirin menang lawan City, betul. Jadi lu bayangin, menang lawan Manchester City, menang lawan Aston Villa, 2 wakil Premier League di Liga Champions. Ini kan mengangkat motivasi tersendiri, ya kan? Sementara bagi Aston Villa ini jadi PR tersendiri. PR. Musim ini udah kalah 2 kali dan dua-duanya kalah sama tim London Utara. Sebelum sama Spurs kan mereka kalah waktu menjamu Arsenal. Arsenal ya. Oh iya. Tapi ini membuat peluang jadi rame, Iya, kan? iya. Dengan Nottingham Forest nomor 3 gitu kan, Chelsea nomor 4 ya. Nomor Arsenal sekarang 4 sih harusnya. 5, Iya. Villa nomor 6 kan, Villa 6. 7 Spurs ya berarti ya. Coba dicek Iya dulu. kan, 7 Spurs. Oh iya, 7 Rame. Spurs. Iya, iya, iya. Iya kan, bukan 10. Dan jarak poinnya deket-deket. Deket. Arsenal Liverpool jauh sih 7. Ya kalau ke 1 sama 2 ya jauh. Cuma kan Apalagi dari yang main 3 bola sama bahas 7. ntar nih, Oh iya benar. timnya Kang Iwan. Jangan deh, udah kan. Iya kan? MU lawan Chelsea, Iya. Bang DJ. Gimana lu dulu deh hari itu? MU lawan Chelsea. Naik motor melawan Nyanyi arah. lagi. Sampai di depan ketemu polisi. Fans MU janganlah marah karena cuma bisa seri sama Chelsea. Ya kan? Kayaknya itu aja ya, lainnya ya udah ya. Iya. Gimana ya gue mau ngomong ya? Lu bilang laga besar. Lu yang ngomong lah, lu laga besar. Gue tungguin tuh WhatsApp lu selama pertandingan sampai pagi kayaknya kagak ada kayaknya. Iya kan? Gue ngantuk sih sebenarnya Bang DJ nontonnya, Tapi karena gini main kan, tengah malam kan. mereka ya. main di Old Trafford. Ya. Dua-duanya sebenarnya dalam situasi yang positif. Chelsea melaju ke perempat final Piala Liga kan, ala Newcastle. Sebenarnya kalah. Kalah Chelsea tuh sama Newcastle 2-0. Oh kebalik ya? Kebalik, Oh, yang menang kebalik tuh di Liga, yang kalah tuh di Oh Piala iya salah berarti. itu. Oh berarti Chelsea yang ada motivasi ya? Iya. MU berarti. MU. Karena menang lawan Leicester. Iya, 5-2. 5-2. Iya kan, pakai Bruno Fernandes ngegolinnya udah ini banget kan. Iya. Tapi kan ya itu yang membuat motivasi tersendiri. Apalagi waktu mau melawan Chelsea udah ada informasi bahwa minggu depan kita udah punya manajer baru kan? Iya. Ruben Amorim. Tapi kalau gue sih jujur Dev, ngelihat laganya sih biasa-biasa Biasa aja. Lepas ada Garnacho sih oke sih mainnya sih menurut gue. Di antara semua pemain MU menurut gue Garnacho. Iya nggak Kang Iwan? Hah? Enggak ya? Kalau lu gimana sebagai fans Chelsea? Kalau sebagai fans, gue melihatnya lagi-lagi ini laga yang nggak jauh beda seperti Chelsea melawan Liverpool kemarin. Backbone belakang dari lawan itu sangat-sangat disiplin dan juga rapih. Jadi gue nggak ngelihat fullback dari lawan tuh ketarik ke depan gitu. Jadi winger dari Chelsea ini nggak bisa berbuat banyak. Neto sama Madueke nggak bisa berbuat banyak. Bedanya kalau kemarin Soalnya Sancho nggak bisa main. Ya Sancho nggak bisa main. karena itu tadi Iya, peraturan iya. pinjam-pinjaman itu kan.
kalau bedanya kalau kemarin Madueke masih bisa nusuk ke dalam, tapi kali ini Mazraoui yang ada di posisi itu bermain bagus banget kemarin. Jadi Madueke pun nggak bisa melakukan apa-apa. Neto dikasih ke situ pun pada akhirnya Neto digeser ke kanan juga nggak bisa apa-apa. Jadi gue bilang memang defensive line-nya MU sih kemarin bagus banget, dan MU sama sekali nggak kepancing sama permainan Chelsea gitu. Dan gue rasa klub manapun kalau misalkan sudah menemukan formasi ini, Chelsea nggak akan bisa kemana-mana sih kalau gue bilang ya. Ya memang highlight yang positif untuk MU semalam buat gue itu memang garis pertahanan, lini pertahanan. Lini pertahanan. Iya. Kayak gue ngeliatnya tuh para pemain MU tuh kayak lagi berusaha cari muka lini pertahanannya sama Ruben Amorim. Iya. Ngerti gak? Iya, Semua main bagus loh. Iya kan? Semua main bagus menurut gue, disiplin. Iya, disiplin. Iya kan? Lepas golnya ya itu kan bola bak pojok. Iya, itu mah bola muntah ya iya udah, kan? Dan golnya bagus juga banget. bagus Iya, ya kan? itu mah. Tapi semua main bagus. Makanya kan Chelsea nggak ada yang bisa cetak peluang dari build up atau Iya, dari open play nggak iya, ada. nggak ada. Iya, cuman paling bisa gue bilang satu lah tuh yang waktu Enzo Fernandez baru masuk terus bolanya ke atas, itu doang satu, sisanya nggak ada. Bener. Gitu, makanya dan sementara gue lihat MU kemarin walaupun dia mengandalkan transisi serangan balik ya gitu, kalau efektif sedikit lagi aja bisa 3 gol atau 4 gol sih sebenarnya, 3 gol lah menang MU ya. Iya gitu, dan gue bilang kalau kemarin bisa itu layak menang MU. Layak menang. Tapi cuman saya nggak efektif aja karena coba beberapa kali yang waduh, yang terakhir tuh yang di atas tiang tipis, terus yang syutingannya pelan banget ya, itulah gitu sih. Paling enggak sih sebenarnya kalau gue lihat kemarin kayak MU tuh berusaha tampil beda ya. Mungkin kalau di 2 match terakhir sih tapi kalau gue bilang sih lawan Leicester kan emang sebenarnya kan nggak bisa lah dijadiin patokan atau parameter ya, bisa kan, juga, karena cuma mereka Leicester ya karena itu kan laga tanpa Ten Hag kan. Iya. Nah, ujiannya semalam dan gue rasa MU udah membuktikan dengan baik gitu. Belum baik sih menurut gua, tapi ya paling nggak kan dibanding ketemu itu Liverpool dia. Sama Spurs ya kan. Dibandingkan yang sebelum ketika sebelum waktu masih ada Ten Hag kan agak lain dia main. Agak lain. Tapi intinya gitu. Hasil imbang 1-1 antara Manchester United dan Chelsea menjadikan dua tim ini menjadi memang dua klub di 6 klub besar, Big Six ya, yang belum bisa menang kalau sesama main ya kan. Kalau Spurs sudah pernah ngalahin MU, Arsenal udah pernah ngalahin Spurs, ya kan. Liverpool udah pernah ngalahin MU, City udah pernah ngalahin Chelsea. Iya, kemarin juga Liverpool sama Arsenal juga seri kan. Ya artinya maksudnya udah pernah menang ya. Tinggal MU sama Chelsea aja. Ya, apa kualitasnya emang udah bukan tim besar, gua nggak ngerti. Gua rada bukan tersinggung ya, cuman gua nggak bermaksud menyinggung, gua kan nanya, mastiin aja gitu. Bukan maksud gua. Coba kalau lihat dari peluang dan jumlah gol, Nottingham Forest lebih gila lo mainnya. Iya betul sih memang. Ini kalau main lawan MU lawan Chelsea, Forest sama Chelsea udah main ya? Udah seri. Udah seri ya? Oh iya. Iya, maksud gua nggak tahu ya, mungkin ya gua rasa Chelsea belum sampai di high peak level yang tertingginya lah kalau gue bilang itu aja sih. Cuman emang kalau dari sisi build up Chelsea masih banyak yang harus dibenahi sini, PR besar bagi Enzo Maresca sih gue bilang. Sebenarnya pekan ke-10 ini beragam ya Dev ya. Memang ya tadi Manchester City kalah untuk kali pertama, Arsenal kembali kalah alias belum bisa menang dalam 3 pertandingan terakhir, Liverpool adem ke puncak, ya kan, Nottingham Forest tiba-tiba menyeruak ke posisi 3 besar, ya kan, kaget banget itu gue. Southampton dapat kemenangan pertama gitu ya. Yang pasti pekan ke-10 meskipun masih tersisa laga Fulham lawan Brentford ya, nggak terlalu pengaruh banget sih. Nggak terlalu pengaruh. Cuma kalau Fulham menang ya mereka bisa masuk 10 besar, itu aja sih. Tapi ya masih jauh, ya kan. Intinya game ke-10 atau match ke-10 ya menurut gue sih udah memberikan kesenangan tersendiri sih buat kita. Iya. Kecuali MU Chelsea sih, maaf sih gue bosen nontonnya MU Chelsea bener. Bener. Iya. Mending nonton. Ya kayaknya itu banyak dialami oleh semua penonton lah. Semua penonton netral ataupun ya mungkin fansnya juga lah ngeliat match kayak kemarin tuh. Kira-kira masih di gua nggak?
Apa? Masih paling ngintip-ngintip dari gua kali Ya ya. enggak lah. Tapi West Ham seneng lah. Udah dapat manajer baru ya kan. Seneng. Harusnya sih seneng ya. Tapi Liverpool udah di puncak. Iya. Ya udah gitu aja sih Bang DJ untuk Oke. reviewnya. Nyanyi lagi dong. Yang tadi itu dinyanyiin lagi. Enggak, lu aja yang nyanyi, gue mah cukup ngeladenin lu aja. Iya aja gue. Sip ya. Ya, di match week 11 ada derby London. Arsenal melawan Chelsea. Bahasnya kalau udah ada Chelsea mulu, tapi Chelsea kayaknya emang Lagi berat ini. Lagi berat ya? Nggak, maksudnya lagi berat. Di liga ya lagi berat ya. berturut-turut ya. Iya, berturut-turut. ya. Ketika lawan Liverpool, Newcastle, MU, terus besok lawan Arsenal. Ya Tapi udah, nanti aja kita bahas ya. ya, nanti kita bahas di edisi halftime break selanjutnya. So, buat sahabat Kompas, sampai jumpa di edisi halftime break selanjutnya. Bye-bye.